Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak, khususnya kasus tentang ASN tidak disiplin dan sering bolos. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rio Aprianto, lalu selanjutnya ada Nura Yosinta, Hairunisa, Merki Ashwila, dan yang terakhir ada Nurul Fadila. Latar belakang aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab besar sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, ASN itu dituntut memiliki integritas yang tinggi, profesionalisme, serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Merki. Baik, selanjutnya yaitu terkait identifikasi kasus ASN kurang disiplin dan sering bolos. Seorang ASN di salah satu instansi pemerintah diketahui sering terlambat ke kantor dan beberapa kali tidak hadir tanpa izin resmi. Meskipun sudah diingatkan oleh atasan, perilaku tersebut tetap berulang. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda, menimbulkan ketidakharmonisan dalam tim, serta memberikan contoh buruk bagi pegawai lainnya. Yang selanjutnya itu terkait nilai-nilai yang menyimpang dari berakhlak. Yang pertama yaitu menyimpang dari nilai akuntabel, yaitu tidak bertanggung jawab serta menurunkan kepercayaan pimpinan dan rekan kerja. Yang kedua, menyimpang dari nilai kompeten, yaitu tidak mampu mengatur waktu dan tanggung jawab sehingga kinerja menjadi tidak optimal. Yang ketiga, menyimpang dari nilai loyal, yaitu mengabaikan aturan jam kerja yang telah ditetapkan dan menunjukkan sikap tidak loyal terhadap aturan pemerintah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hairul Nisa. Oke, baiklah, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab masalahnya. Yang pertama itu ada faktor individu, yang dimana ini kurangnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas sebagai ASN. Yang kedua, yaitu rendahnya motivasi dan etos kerja. Yang ketiga, lemahnya pengendalian diri serta kebiasaan pribadi yang tidak disiplin. Kemudian faktor organisasi. Yang pertama ada pengawasan dari atasan langsung yang belum optimal, belum adanya penegakan sanksi disiplin yang tegas, dan lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran dan kedisiplinan. Yang terakhir ada faktor eksternal. Yang di sini adanya masalah pribadi atau keluarga yang mengganggu fokus kerja dan kesejahteraan atau kepuasan kerja yang sangat rendah. Nah, itulah faktor-faktor penyebabnya. Kemudian selanjutnya akan dibahas alternatif alternatif penyelesaiannya akan dibahas oleh Kak Nurul. Silakan. Oke, selanjutnya adalah alternatif penyelesaian. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Nah, ini tidak hanya berupa sanksi, tapi juga pembinaan, supaya menemukan kesadaran tanggung jawab moral sebagai ASN. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama itu adalah pencegahan. Ini dengan tujuan agar pelanggaran ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Ini diperlukan sosialisasi dasar nilai-nilai dasar ASN, khususnya nilai berakhlak. Nah, ini pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, pemberian motivasi dan pelatihan manajemen waktu agar setiap ASN ini mampu mengatur prioritas, bekerjanya lebih efisien dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target. Yang kedua adalah penegakan disiplin. Ketika pelanggaran sudah terjadi, maka suatu instansi harus bertindak sesuai dengan yang berlaku. Ini bisa dengan memberikan teguran secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahannya. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang,
maka harus diterapkan sebagai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, ini bukan hanya untuk menghukum, tapi juga memberikan efek jerah sekaligus memberikan kesadaran akan tanggung jawab sebagai ASN. Yang ketiga adalah penguatan dan pembinaan. Ini pimpinan juga punya peran sebagai teladan dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, melalui keteladanan ini, nilai-nilai positif akan lebih mudah ditanamkan kepada seluruh ASN. Nah, ini juga pimpinan instansi juga perlu memberikan reward kepada ASN yang berprestasi dan punya disiplin yang tinggi eh, sebagai bentuk apresiasi kinerjanya yang baik. Dan juga bagi ASN yang menghadapi kendala pribadi ataupun mental, perlu disediakan layanan konseling dan pembinaan mental agar mereka mendapatkan dukungan untuk memperbaiki diri dan kembali fokus pada tugasnya. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya eh, membangun budaya kerja yang sehat, suportif, dan berorientasi pada nilai berakhlak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nora Yasinta. Dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan. Adapun kesimpulan dari kasus ini yaitu pelanggaran disiplin dan kebiasaan bolos yang dilakukan oleh ASN mencerminkan rendahnya akuntabilitas serta tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Masalah ini bukan sekedar persoalan kedisiplinan waktu, tetapi juga menunjukkan perlunya perbaikan karakter dan budaya kerja di lingkungan aparatur negara. Oleh karena itu, penyelesaian yang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pembinaan karakter, pengawasan yang tegas, serta keteladanan dari pimpinan menjadi kunci utama dalam membangun perilaku ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, pemberian motivasi dan penghargaan juga penting agar pegawai merasa dihargai dan semakin berkomitmen dalam pekerjaannya. Dengan penerapan nilai-nilai berakhlak, khususnya akuntabel, kompeten, dan loyal, diharapkan ASN mampu menjaga kepercayaan publik, menunjukkan integritas, serta terus meningkatkan profesionalisme kerja. ASN yang berpegang teguh pada nilai-nilai ini akan menjadi pelayan masyarakat yang dapat diandalkan, berorientasi pada kinerja, dan membawa perubahan positif pada instansinya. Sekian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.